akademikis dengan daya lenting yang sempurna, sehingga mereka bisa nanti di masyarakat itu menjadi pribadi-pribadi yang bisa berkomunikasi dengan baik, yang mempunyai critical thinking yang baik gitu ya Bu. Dan berencana Azizah membuat program yang namanya public speaking presentation. Nah, public speaking presentation ini memperkaya pengetahuan anak dari segi critical thinking mereka, bagaimana mengembangkan gaya berpikir kritisnya sehingga ketika berdebat atau berdialog mereka nggak seperti kehilangan kata-kata gitu Bu. Jadi hari ini bisa mohon izin juga kepada Ibu untuk bisa melakukan itu. Nah, kira-kira diberi izin. Silakan. Karena itu untuk kebaikan anak-anak kita juga sambil mengasah mereka. Kalau ada laporan di kita, kenapa harus laporan di orang lain? Nah, jadi ada namanya sekarang ini Generation Global, platform digital dari Amerika Bu. Nah ini dia memperkaya kemampuan muridnya itu. Jadi berencana saya belajar dari SMA 3 yang udah bukukan, Bu Ref minta dulu sama Ibu Ayu namanya. Jadi dengan platform digital ini nanti dikeluarkanlah beberapa topik-topik penting seperti SDG dulu. Ada yang berbicara tentang poverty, kemiskinan, kemudian ada bicara tentang identity and belonging, identitas dia gitu ya. Bagaimana dia nanti mengenal orang dari berbagai dunia, orang Indonesia seperti apa, orang India seperti apa, orang Vietnam seperti apa. Dan setelah mereka duduk konsep tentang itu, baru mereka ikut video conference. Tapi konsepnya bukan debat memang, tapi dialog. Bagaimana mengenal berbagai macam budaya orang lain. Nah, tanpa kita harus sepenuhnya setuju atau sepenuhnya tidak setuju. Nah, jadi hari ini kedatangan saya ke sini pertama untuk meminta izin itu. Yang kedua, ini juga masih terkait dengan program tersebut ya Bu. Kira-kira baiknya menurut Ibu atau di ekskul? Di ekskul. Kalau di co-curricular itu kan jamnya terbatas. Tapi ekstrakurikuler rasanya lebih fleksibel jam mereka. Kalau di co-curricular itu mereka masih kita kan menghitung jamnya itu hanya 25%. Nah, sementara co-curricular itu sepanjang. Jadi sementara sekarang kita udah full day. Sabtu mereka kosong. Jadi benar-benar mereka tuh menyiapkan diri sehingga programnya itu memang khusyuk lah ibaratnya ya, memang diberikan waktu tersendiri. Kalau di co kita kan sudah proyek-proyek kecil. Nah, jadi artinya programnya sambilan jatuhnya, tetapi kalau misalnya di ekstrakurikuler kita fokuskan pada itu. Jadi jamnya kan bisa hari Sabtu kan memang free. Saran itu juga bagusnya di kelas 10 atau itu sebaiknya di kelas 10. Tapi kalau mereka berkolaborasi ada 10-nya, ada 11-nya, jadi kita tetap pakai regenerasi. Habis mereka 12, 10-nya naik, kita lagi yang baru udah 2, jadi buat ini udah bercampur mereka. Atau memang buat beberapa 2 grup khusus kelas 11, 10 sama-sama beda, atau malah kita kolaborasikan mereka. Berarti nanti ini akan dibuatkan nih. Sekarang ini baru cuma dibuat pertanyaan dan ambil pelajaran. Nah, kalau yang ambil pelajaran salah satunya dengan Ibu sekarang ini, karena kakak punya Ibu juga, terus ada juga nanti wawancara Ibu yang sudah melakukan ini juga di sekolah-sekolah. Kalau Ibu sih sukanya mungkin anak itu homogen, kelas 10 sama 10, 11. Jadi kita bisa melihat nanti mereka bisa naik setelah mereka 2 tahun, ada beban tahun pertama. Tapi kalau kita campur kadang penguasaan kosakatanya jadi nanti minder dulu kelas 10 bisa sedikit baru kan begitu. Tapi 10 sama 10, 11 sama 11. Nah, berbeda nggak mereka yang kelas 10 segini kemampuannya, 11 harusnya lebih. Nanti atau nanti tahun 10 yang udah naik, nanti 11 ke 12 mereka nggak lagi, jadi ada regenerasi ya. Jadi ada 2 keuntungan. Yang pertama mereka kita buatkan 2 tingkat, itu kita bisa melihat perbandingan apakah memang kelas 11-nya harusnya lebih baik karena kosakata mereka kan harusnya lebih banyak dibandingkan yang pemula. Nah, nanti yang pemula kelas 10 KCE ini pindah apa saya berarti dia sudah 2 tahun. Yang 2 tahun dapat dengan tahun dapat nilainya harus berbeda. Jadi kita bisa melihat pergerakan mereka itu 1 tahun itu berapa sih. Jadi berarti paralel dengan 2 ya? Paralel dengan 2, 11-nya jalan, 10-nya jalan. Kira-kira satu yang pertama mana yang lebih duluan mereka bisa start. Nah, kalau ternyata sama-sama belum dilatih, kemampuan kelas 10 sama 11 yang berbeda, berarti faktor umur bisa kita lihat tidak terlalu menentukan.
100 gitu ya Bu ya. Itu poin penting banget ya tadi ini. Yang kedua yang ini jadi masalah sekarang Ibu adalah tadinya kan tujuan Niza latar belakangnya itu untuk memperkaya si anak debat. Nah, anak yang udah berjalan ini, ya kenyataannya di dalam grup debat itu kan ada yang kelas 11 ada yang kelas 10. Tapi karena dia udah berbaur, insya Allah nggak ada rasa yang seperti tadi. Itu khusus ya untuk anak yang itu ini. kan beda lagi, berarti kelompok. Iya. Ini bisa Kelompok, 10, 11 campuran. Iya, kita bisa kita lihat mana yang lebih kayak gitu ya. lebih baik. Cuma ada masalahnya gini Bu, yang ini si debat anak ini ikut pula di kegiatan yang lain, yang si video conference yang lain sama yang ini. Kan mereka yang hebat itu mereka bisa memanage waktu dengan baik. Semakin sering mereka tampil justru semakin melatih. Nggak ada salah, jadi kita nggak harus scroll, wah anak ini harus dengan saya saja, nggak bisa begitu. Nah, sekarang tuh tinggal lagi bagaimana mematchingkan jadwal. Ya, rencana saya gitu. Kalau mematchingkan jadwal, tinggal kolaborasi antar guru lagi, antar guru pembimbing. Nah, jadi kalau saya sih nggak masalah, kalau semakin banyak, kayak kita lah tadi dari sini ke UMP datang lagi dan lagi. Jadi mereka yang hebat itu mereka memang memanage waktu itu lebih baik dibandingkan yang tidak. Dan itu juga salah satu students agency juga mengatur waktu itu. Iya, jadi makanya itu. Jadi kalau gitu juga misalnya bisa jadi nanti mereka secara tidak langsung bisa mengimbas di grupnya dia tanpa kita sadari, dia sudah mengimbas tanpa kita sengaja. Iya, memang sasarannya itu ujungnya. Dia bisa nanti. Dia bisa menularkan tanpa dia berniat menularkan gitu. Jadi sebenarnya virus juga kan. Virus yang baik. Alami aja dia menularkan seperti itu. Oke, jadi itu intinya Bu hari ini cuma. Terima kasih ya Bu ya atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu. Nama lengkap Ibu siapa Bu? Nama lengkap saya Ayu Andriawan Ibu. Oke, silahkan memperkenalkan diri dulu deh Bu Ayu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ayu Putri Anggriawan. Saya mengajar di SMA 3 Padang, bidang studi bahasa Inggris. Dan saat ini saya mengajar di kelas 10 fase E dan 11 fase F lanjutan. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesediaannya Bu Ayu. Kali ini saya meminta bantuan Bu Ayu untuk belajar mengenai bagaimana meningkatkan kemampuan siswa berbicara di depan umum ya, atau dalam bahasa Inggrisnya lebih sering disebut dengan public speaking presentation. Itu yang akan jadi topik pembicaraan kita hari ini terkait dengan rencana pembuatan program dalam hal public speaking presentation itu sendiri. Nah, jadi saya ingin menjadikan Bu Ayu ini rekan yang bisa untuk saling berbagi, mengambil pelajaran dari apa yang sudah Ibu Ayu terapkan, sehingga sampai hari ini anak sudah memiliki kegiatan yang berkesinambungan dengan memanfaatkan platform digital Generation Global. Nah, mungkin Bu Ayu bisa perkenalkan dulu itu platform seperti apa ya Bu Ayu? Oke, baik. Terima kasih Bu. Generation Global platform ini sudah dikembangkan di SMA 3 itu semenjak tahun 2017. Nah, jadi memang platform Generation Global ini Bu, dampaknya memang sangat besar kepada siswa SMA 3 Padang. Jadi memang sangat beruntunglah kita bisa mengenal program ini seperti itu, Bu. Oke.
Jadi di dalam kegiatannya ini dalam hal apa Generation Global ini bisa meningkatkan kemampuan siswa berbicara di depan umum ini, Bu? Oke, baik. Sebenarnya Generation Global ini itu sudah banyak sekali pembaruan-pembaruan. Itu di sana ada beberapa topik yang disediakan oleh Giginya. Anak-anak boleh memilih mana topik yang mereka sukai. Lalu mereka menulis tentang opini mereka tentang topik tersebut. Tentang bagaimana pendapat mereka mengenai misalnya kayak topik apa yang kemarin tuh ya Bu, the right of woman, lalu hate speech, Ya. lalu dan lain-lain. Setelah itu, setelah mereka menulis, itu mereka harus memilih jadwal untuk tatap maya karena mereka akan mempresentasikan apa yang mereka tulis. Nah, setelah itu untuk melatih video conference-nya atau yang bertatap ngomong secara langsung secara apa namanya nih Bu, speaking dengan native speaker itu secara langsung melalui video conference, itu tentunya kami para guru pembimbing melakukan persiapan kepada anak-anak. Kumpulkan mereka, kami undang narasumber, ya seperti pelatihan atau GR dulu lah Bu sebelum mereka video conference seperti itu. Itu kira-kira berapa hari tuh Bu Ayu? GR seperti itu atau persiapan membekali anak seperti itu kira-kira berapa kali pertemuan gitu? Kalau pertemuan itu sampai 3 sampai 5 kali lah Bu. Kira-kira yang dibahas pada saat pertemuan itu apakah langsung kepada misalnya kita ambil topiknya hate speech gitu ya. Itu apakah memang dibuka betul topiknya gitu kan. Saya kebetulan sudah lihat-lihat juga ada topik misalnya tentang hate speech, lalu di situ kan pasti akan ada teks atau ada videonya gitu ya. Sebenarnya kan ada dua tuh, ada UDA sama yang versi portal guru. Nah, ini kalau Bu Ayu sendiri strateginya gimana? Apa menyuruh mereka mengerjakan yang di UDA dulu, Ultimate Dialogue Adventure-nya, atau Bu Ayu mau langsung membimbing anak itu gitu? Oke, baik. Dengan platform guru ya. Ada yang namanya UDA, Ultimate Dialogue Adventure itu Bu. Iya. Itu kalau Ayu tidak salah, saya tidak salah, itu adalah langkah awal untuk membuat akun Gigi. Nah, setelah mereka mengerjakan UDA, lalu mereka langsung membuat akun Gigi. Setelah mereka ada akun Gigi, barulah mereka memilih topik yang lebih spesifik. Nah, dalam topik yang lebih spesifik itu, mereka mulai dari menonton video, jawab pertanyaan, isi refleksi, komen-komen dialog dari siswa luar negeri. Nah, nanti setelah itu ketika mereka persiapan, nanti kita akan dikasih sekitar 5 sampai 7 guiding questions yang akan ditanyakan oleh fasilitator ketika visi. Nah, jadi guiding question itulah yang kami bagi per anak gitu, Bu. Jadi kami sudah dapat bahan langsung untuk agar anak ini bisa mempersiapkan apa kira-kira yang akan mereka sampaikan gitu, Bu. Jadi berarti anak-anak ini seluruhnya dipersilahkan untuk mengerjakan tahap demi tahap di UDA dulu ya. Betul. Kemarin ini ada semacam keraguan saya karena ada juga kan yang guru memasukkan anggotanya sendiri gitu. Artinya Gmail anak ini kita minta, lalu dia didaftarkan di kelas tertentu. Baru setelah itu ditugasi dia dengan topik gitu ya. Tapi memang tetap kayaknya mereka tetap melalui Learning Dojo juga ya kan, sampai akhirnya mereka buat akunnya juga gitu. Ya, menurut Bu Ayu yang langkah kayak begitu tuh apakah lebih gimana ya, mana yang lebih baik gitu antara dia yang UDA dulu baru setelah itu nanti dia memilih topik spesifik seperti kata Bu Ayu itu, atau gurunya aja langsung gitu yang memasukkan dia ke kelas gitu Bu Ayu?
Oke. Kalau menurut Ayu, waktu itu kami ada Zoom kecil bersama Miss Allegra itu, Bu, fasilitator yang Indonesia. Jadi ada juga pertanyaan seperti ini yang ditanyakan oleh beberapa guru. Nah, waktu itu Miss Ale menyarankan untuk tahap awal, lebih baik itu melalui akun gurunya, Bu. Ya, Iya, terus? kenapa? Iya, Melalui akun baiknya dari gurunya. segi apa gitu? Iya, yang pertama itu guru-guru bisa memantau sampai sejauh mana activity yang sudah dikerjakan oleh murid gitu, Bu. Oh, sekitar 10 sampai 15 orang lah, Bu. Oh gitu, ya. Nah, itu kami pertama kali memang kami khususkan aja untuk anak-anak English Club, Bu. Untuk hari ini cukup mungkin nanti kita sambung lagi ketika ada lagi permasalahan yang ingin saya tanyakan. Semoga tujuan kita untuk Students Agency ini bisa tercapai ya Bu Ayu. Amin, amin. Semangat, Bu. Mudah-mudahan kita sama-sama berkolaborasi Terima ya. kasih Bu Ayu. Iya, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini saya ingin mewawancarai Bu Ref terkait dengan program public speaking presentation yang rencananya akan saya lakukan bersama dengan anak-anak atau terhadap anak-anak untuk meningkatkan students agency mereka dan memanfaatkan platform digital GG atau Generation Global. Nah, sebagai praktisi dari segi pemanfaatan GG ini, saya sendiri juga dulu belajarnya juga dari Bu Ref. Namun terus terang belum sampai berhasil bertahan lama gitu Bu Ref. Makanya sekarang saya mau belajar betul terkait dengan itu. Sebelumnya mungkin bisa kita perkenalkan dulu diri kita. Saya sendiri Azizah Batubara, CGP Angkatan 7, dan kali ini sedang membahas tentang modul 3.3 program kepemimpinan murid atau Students Agency. Silakan Bu Ref, mungkin Bu Ref lagi yang memperkenalkan diri. Terima kasih Azizah. Perkenalkan, saya Revnita. Sekarang ini adalah pengawas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Tapi sebelum menjadi pengawas, saya merupakan guru di SMA Negeri 3 Padang dan juga pembimbing murid-murid dalam melaksanakan hubungan internasional dengan Generation Global. Terima kasih Azizah. Iya, jadi malam ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pelajari gitu ya, hasil dari wawancara ini nantinya sebagai bekal agar kegiatan public speaking presentation yang akan saya latihkan kepada anak nanti dengan menggunakan platform digital GG ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya Bu Ref, mohon dijelaskan sedikit tentang program itu. Silakan Bu Ref. Oke, terima kasih Bu Azizah. Program Generation Global adalah salah satu program yang memberikan kesempatan kepada murid-murid dari seluruh dunia untuk bisa berdialog terkait dengan SDGs, ya, Sustainable Development Goals. Jadi siswa akan berdialog terkait dengan hal-hal yang menjadi topik-topik yang ditawarkan di Generation Global. Jadi tepat kiranya ya Bu Ref, yang direncanakan ini adalah public speaking presentation
dengan menggunakan ini platform digital Gigi ini. Betul, betul Aziza. Iya. Dari Generation Global, anak-anak bisa berlatih bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi memang mereka berlatih, kemudian dibimbing untuk bagaimana mereka bisa saling menghargai, saling mendengarkan, kemudian mereka bisa menyampaikan pendapat mereka dengan baik gitu, Aziza. Oke, terima kasih Bu Ref. Nah, dari pengalaman Bu Ref dulu, dari mulai anak ini belum sama sekali dilatih sampai akhirnya nanti sudah melalui pelatihan dan akhirnya mereka sudah melakukan sendiri proses untuk berbicara di depan umum itu berapa lamanya dulu Bu Ref? Bisa 1 bulan atau 1 bulan lebih atau bisa juga kurang dari sebulan. Jadi biasanya yang kami lakukan dulu adalah memperkenalkan pastinya, kemudian setelah kita perkenalkan, kita daftarkan siswanya. Setelah itu mereka lihat dulu apa yang bisa mereka ketahui dari Gigi dengan kita buka bersama websitenya, kemudian kita lihat apa-apa saja yang mereka bisa dapatkan dari Generation Global. Setelah itu biasanya kita akan ikut dari jadwal yang sudah topik yang sudah diambil orang lain ya, dari sekolah lain. Kemudian saya biasanya dengan teman satu tim, kami meminta anak untuk membaca, kemudian setelah itu kita simulasikan. Jadi kita ajak anak-anak untuk berdialog terkait dengan itu. Kemudian setelah itu kita berikan masukan dan mereka mulai berdiskusi, hadir sesuai jadwalnya dan kita lakukan itu. Setelah itu biasanya kami lakukan refleksi apa yang mereka rasakan dari dialog tadi. Kemudian setelah beberapa waktu mereka akan terasa ada keinginan lagi untuk ikut. Jadi saya berikan voice kepada mereka dengan meminta mereka untuk memilih topik mana yang mereka sukai dan mereka bisa berdialog sesuai dengan topik yang mereka sukai, mereka sepakati. Jadi di awal-awal memang pembimbingan dulu, kemudian setelah itu saya lepas dengan memberikan kesempatan mereka untuk memilih topik yang mereka sukai, kemudian mereka ngatur jadwalnya, kapan mereka mau berlatih, dan sampai ketika saya dulu kan semuanya itu Azizah dilaksanakan di sekolah ya Bu Azizah ya. Jadi mereka lah siapkan tempatnya, mereka semuanya sampai mereka bisa handle kegiatan itu sendiri. Even at the time pernah dulu saya tidak berada di tempat karena mengikuti pelatihan ke Jakarta, sehingga kita sudah booking jadwalnya dan sebagainya. Saya bisa lepas mereka gitu Bu Azizah tanpa dibimbing lagi gitu karena kita terbiasa. Iya, kita kayak scaffolding itu di awal-awal memang kita bimbing-bimbing, kemudian kita lepas dan akhirnya mereka bisa. Sebenarnya kan prinsip Students Agency memang seperti itu. Akhirnya mereka sendiri yang punya daya upaya untuk tetap survive dia sendiri, kemudian dia memiliki kepemimpinan atas dirinya sendiri. Betul. Nah, ya itulah saya salutnya di situ gitu, karena saya juga ngalami, tapi jatuh bangun juga ternyata. Nah, kendalanya gini Bu, yang saya hadapi itu, jadi ada waktu itu 20 orang anak, setelah itu saya daftarkan di akun portal guru. Setelah itu sebagian ada yang langsung dapat notifikasi ke Gmail-nya, separuhnya lagi enggak. Nah, yang enggak ini enggak tahu kemana perginya gitu ya. Apa karena mereka sendiri juga enggak bisa membuka itunya, Gmail-nya atau bagaimana? Pokoknya akun mereka tuh enggak terbuka. Nah, jadi masalah teknis seperti itu ada juga lah beberapa lama sampai akhirnya
baru akan bisa kita bimbing setelah selesai itu semua. Nah, dia ikut learning dojo-nya ada. Cuma ternyata ada yang diikuti seluruhnya, ada pula yang dia enggak buka videonya gitu kan. Nah, saya baru tahunya setelah dicek kok rapornya jadi kayak gini, karena kan bisa dicek nilainya, progres mereka kan bisa dilihat di akun guru. Lah setelah saya cek ke bawah, rupanya di skipnya sama anak ini. Tapi bagi anak yang betul-betul mengerjakan, tentu bagus semuanya gitu kan. Jadi ketahuan di situ, lalu mulailah membimbing lagi. Tapi saya sampai pada kesimpulan sebenarnya kalau untuk dari awal waktu itu ya ternyata nggak bisa juga seluruh anak secara random, tapi anak yang memang benar-benar mau dulu. Nah, kalau enggak, ya itu tadi seperti itu. Nah, itu saya mau belajar juga kalau triknya di Ibu Ref seperti apa gitu. Kalau dulu sih gini Aziza, saya lebih dulu diawali dengan memperkenalkan ketika ketika siswa baru itu, saya masuk ke kelas-kelas, kemudian kita perkenalkan tentang generation global, kemudian kita data siswa yang tertarik, kemudian kita adakan pertemuan diawali dengan itu ya. Terus setelah itu baru kita mulai kegiatan-kegiatannya, berlatih, kemudian juga apa. Berapa orang satu kelasnya nanti itu, Bu? Kebetulan itu jadi programnya di English Club jadinya Bu Azizah, karena kan kita sekaligus menjaring anak-anak yang minat dengan belajar bahasa Inggris gitu ya. Jadi itu masuk dalam English Club kita. Jadi kita tidak pisahkan ya. Jadi kadang-kadang mereka membahas tentang generation global, minggu depannya mungkin kita ada game-games lain gitu. Tapi kalau ketika kita punya sudah terjadwal, sudah booking, maka kita akan berlatih di dalam kegiatan itu. Ini adalah buku yang saya tulis di sini ya. Bersama Pelangi. Jadi di sini ada cerita kisah seorang anak yang autis. Kemudian saya tahu dari gurunya ketika promosi, gurunya ngajak keluar, Miss Hayu waktu itu, dia bilang, "Mem, ada anak di depan, katanya duduk di sana, dia pandai bahasa Inggris tuh, tapi dia kayak autis gitu, Mem." Terus saya perkenalkan, kemudian saya ajak ngomong, anak autis kan kita tahu anaknya agak nggak mau jadi saya ajak ngomong bahasa Inggris, kemudian saya ajak dia untuk ikut kegiatan ini. Pertama dia bilang, I'm different katanya. Saya berbeda. Why do you say that? Karena saya beda, saya nggak bisa katanya. Terus saya kasih waktu itu kasih motivasi, you can do it, pasti nanti membantu gitu ya. Akhirnya dia ikut, malah paling rajin untuk hadir. Tapi saya lihat gini, anak-anak itu bisa berdaya kalau guru memberikan kesempatan kepada dia. Jadi kebetulan alhamdulillah mungkin ketemu dengan apa keinginannya sesuai dengan karakteristik dia, sesuai dengan apa dia. Jadi dia yang tidak mampu, yang katanya tidak bisa, saya berbeda, ternyata dia bisa dan malah aktif dalam kegiatan kita. Dia kan sebenarnya memang tidak ada anak yang tidak bisa. Betul. Dia hanya belum ketemu guru yang cocok dan juga belum dapat pembelajaran dengan cara yang tepat kan. Betul sekali. Jadi kalau pas sudah ketemu, insya Allah ada jalan keluarnya kan. Ada jalan keluar dan akhirnya bisa sampai sekarang dia kuliah di UNAN, dapat diterima di UNAN. Alhamdulillah ya. Itu bagus. Terus kalau soal pembiayaan, Bu Ref, ada enggak keluar biaya gitu? Tidak Aziza. Kan kami jadi ya diawali dulu sebenarnya kita tidak ada terpikir juga tentang biaya. Yang saya maksud tadi keuangan tuh dari segi alat, misalnya perlu kita beli kamera atau kita hanya memanfaatkan akun pribadi anak masing-masing kah? Atau bagaimana? Nah, itu maksud saya tadi.
Kamera kalau di SMA 3 dulu kita dapat ya kita minta ke apa? Kita dikasih sama alumni bukan alumni komite. Jadi ada dana komite, kita minta belikan kamera dibelikan sama komite. Itu aja Azizah, enggak ada lagi. Kamera kemarin tidak saya tanyakan, tapi teknis bagaimana bagusnya masuk UDA dulu mereka atau kita langsung masukkan mereka ke akun. Seputar itu kemarin pertanyaannya. Ya, masuk bagusnya ke UDA dulu. Oh, ke UDA dulu bagusnya. Kalau menurut Iref ya perkenalkan dia ikut dulu, jadi dia tahu, apalagi anak-anak yang kan Azizah bawa itu adalah anak-anak yang dari debate. Iya. Karena debate biasanya anak itu nak mau kalah Bu Azizah. Dia berbeda, sangat-sangat berbeda antara debate dengan dialog. Kalau debate bagaimana dia berupaya agar menang pendapatnya itu dibetulkan atau benar ya. Tapi kalau untuk dialog saling mendengarkan, semuanya benar gitu, semuanya menang. Tapi kalau debate kan ada satu yang menang, satu kalah gitu ya. Udah dibilang Jadi juga memang, kemarin sebenarnya. Udah dibilang juga kemarin. Iya. Jadi akan lebih baik karena anak-anak kita, anak-anak yang kita ambilnya dari debate. Kalau menurut Niref sih bagusnya Zizah ikutkan dia dalam ultimate dialogue gitu. Baru nanti kita invite ya. Baru setelah itu di-invite. Oh gitu. Oke lah Bu Ref, kalau begitu terima kasih atas bantuan Bu Ref malam ini. Karena memang butuh bertanya pada praktisi yang sudah mempraktekkan gitu kan, bagaimana penggunaan platform digital ini. Terima kasih banyak Bu Ref. Ya, sama-sama Bu Azizah. Ada kemajuan dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, good evening, everyone. I'm very happy to see you all. This evening, we are going to talk about a program which is going to be held for you to improve your English, spoken or written. Jadi ini adalah program yang dirancang khusus untuk mengembangkan kemampuan Ananda dalam berkomunikasi bahasa Inggris. Baiklah Ananda, Mem akan share screen-nya. Beri izin untuk share screen dulu ya. Nah, jadi Mem akan memperkenalkan nanti platform digital namanya Generation Global untuk menyerap nilai-nilai moral gitu ya. Oke. Dan juga melatih kompetensi sosial emosional. Nah, bagaimana program ini akan dijalankan? Nah, pertama, kegiatan ini dilaksanakan pada waktu yang disepakati, menggunakan bahasa Inggris semampunya, menggunakan platform digital, namanya Generation Global, dapat mengikuti kegiatan secara mandiri melalui UDA, Ultimate Dialogue Adventure. Nah, ini bagi yang bisa sudah mandiri, tidak perlu bantuan Mem lagi. Nanti kalian langsung aja lanjut, dapatkan sertifikatnya per tingkat, per tema dalam UDA. Udah, Mem. Siapa? Gila, udah. Ya, siapa lagi yang udah? Program ini akan menggunakan platform digital Generation Global. Kemudian kalian bisa mengikuti bimbingan Mem sampai kalian merasa pede. Kemudian bisa lanjut dengan UDA bagi yang sudah mandiri. Ikuti terus, tapi memang butuh keseriusan. Jadi kita butuh semacam kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan akhirnya ketika kita sudah pede, kita sudah mampu, kita akan mengikuti video conference yang diselenggarakan oleh Generation Global. Kira-kira apa kesepakatannya? Oke.
Kita kembali lagi ke Zoom. Mem akan share. Yang kalian lakukan adalah pilih yang untuk students ya. Karena kalau untuk teacher nanti jadi teacher kalian. Yang akan mengontrol itu kan gurunya. Nah, saat ini kan kalian yang jadi yang siswa yang belajarnya. Nah, ini ada dua, satu students dan satu teacher. Nah, kalau untuk yang siswa ada the ultimate dialogue adventure. Join this online world through this fun and integrative game. Kalian akan, katanya, diberi badge setiap kali menyelesaikan pembelajaran pada topik-topik berbeda. Earn point, berarti mendapatkan poin bila ya, on your way to becoming a dialogue master. Jadi diharapkan nanti kalian akan jadi dialogue master, masternya untuk kegiatan dialog antar negara. Kemudian discover ways. Nah, jadi kenapa kalian diberi penghargaan ya juga karena kalian menemukan cara bagaimana kalian bisa menggunakan dialog dalam kehidupan nyata. Nih, time to create your profile. Nah, saatnya kalian membangun profil kalian sendiri. Apakah Anda siswa atau guru? Katanya kan, kalau siswa tentu kita tekan ini. Sign up now. Nah, kalian akan diarahkan pada learning dojo. Benar kan? Kalau ada yang mau mencoba sambil silakan nih. Siapa